Arya, seorang pemuda berusia 23 tahun, bekerja sebagai petugas pengisian bahan bakar di sebuah SPBU di pinggiran kota. Sehari-hari, ia mengenakan seragam biru yang sudah agak pudar warnanya, topi lusuh yang selalu menutupi rambut ikalnya, dan sepatu bekas yang solnaya mulai menipis. Meskipun hidupnya sederhana, Arya dikenal jujur dan ramah oleh para pelanggan. Setiap pagi, ia datang lebih awal dari shiftnya. Ia menyapu halaman SPBU, memeriksa tangki pompa, dan kadang membantu mencuci mobil pelanggan tanpa meminta bayaran lebih. Rejeki sudah ada yang ngatur, ucapnya tiap kali seseorang memberinya tip. Gaji Arya tak seberapa. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di rumah kontrakan kecil di gang sempit. Hampir seluruh pendapatannya digunakan untuk membeli obat-obatan dan kebutuhan harian. Meskipun begitu, tak pernah sekalipun Arya mengeluh atau bersikap curang. Baginya, bekerja dengan jujur adalah bentuk syukur atas rezeki yang ia terima. Namun, di balik kesederhanaannya, Arya menyimpan mimpi. Ia ingin suatu hari punya usaha sendiri. Ia kerap mencatat hal-hal kecil dari SPBU, cara mengelola bahan bakar, menghitung stok, melayani pelanggan, semua ia simpan dalam buku catatan lusuh di sakunya. Hari itu, mentari baru naik separuh langit. Ketika seorang pria tua datang ke SPBU tempat Arya bekerja, ia mengendarai mobil tua sedan berwarna krem yang sudah terlihat usang. Jubah lusuhnya, rambut putih, berantakan, dan langkahnya yang pelan membuat beberapa petugas lain memandangnya dengan heran. Bahkan agak sinis, Arya menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Pak. Mau isi berapa?" "Isi penuh saja, Nak," jawab si kakek sambil tersenyum kecil. Sambil mengisi bensin, Arya memperhatikan kakek itu menggobrak-abrik saku celananya. Lalu dompetnya, raut wajahnya berubah cemas. "Aduh, saya lupa dompet saya di rumah," kata sang kakek pelan, hampir malu. Petugas lain yang melihat mulai berbisik-bisik. Bahkan, ada yang menyarankan untuk memanggil atasan. Tapi Arya langsung memotong. "Gak apa-apa, Pak. Saya bayarkan dulu. Bapak bisa kembali nanti kalau sudah sempat," katanya sambil mengeluarkan uang dari dompetnya yang tipis. Kakek itu menatapnya lama, seolah menilai ketulusan Arya, lalu tersenyum haru. "Terima kasih, Nak. Saya pasti kembali." Setelah kakek itu pergi, Arya tak terlalu memikirkannya. Baginya, membantu orang lain adalah hal biasa, apalagi jika orang itu benar-benar kesulitan. Namun ia tak tahu, tindakan sederhana itu akan membawa konsekuensi besar. Beberapa jam kemudian, atasannya memanggil Arya ke kantor kecil di belakang SPBU. Wajah atasannya tampak muram dan ketus. "Arya, kamu tahu sop kita tidak boleh mengisi bensin tanpa pembayaran di muka. Kamu melanggar aturan. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang lagi." Arya terdiam. Dunia seakan runtuh. Namun ia tidak membantah. Hanya menunduk dan mengangguk pelan. "Baik, Pak. Maaf kalau saya salah." Dengan langkah berat, Arya meninggalkan SPBU tanpa tahu bahwa nasibnya sedang diputar balik oleh takdir. Langit tampak mendung ketika Arya berjalan keluar dari gerbang SPBU dengan langkah lunglai. Seragam biru yang biasa ia banggakan kini terasa berat di tubuhnya. Ia berjalan pelan menyusuri trotoar, menunduk, menahan campuran emosi, kecewa, bingung, dan sedih. Setibanya di rumah kontrakan, ibunya menyambut dengan batu kecil dari ranjang. "Sudah pulang, Arya?" "Kok cepat?" Arya tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Tadi cuma ganti shift, Bu," katanya singkat. Namun, malam itu Arya termenung lama di depan pintu, menatap kosong ke jalan. Dalam hatinya, ia tidak menyesali perbuatannya membantu sang kakek. Ia tahu, ia telah berbuat benar. Tapi tetap saja, kehilangan pekerjaan membuatnya khawatir tentang biaya makan, obat ibunya, dan impiannya yang terasa makin jauh. Keesokan harinya, Arya mulai mencari kerja lain. Ia menawarkan diri di bengkel, toko kelontong, bahkan sebagai kurir. Namun, belum ada hasil. Beberapa hari berlalu, dan tabungannya makin menipis. Di tengah keputusasaan itu, Arya tetap berusaha ramah
dan membantu siapapun yang ia temui di jalan. Ia tidak membiarkan nasib buruk mengubah tabiatnya. Namun takdir rupanya belum selesai menulis kejutan untuk Arya. Suatu sore, saat Arya tengah membantu seorang tetangga membetulkan motor di pinggir jalan, sebuah mobil sedan krem berhenti di depannya. Dari balik jendela, muncullah wajah familiar kakek tua yang pernah ia bantu di SPBU itu. Kakek itu turun, kali ini dengan pakaian rapi dan penampilan yang jauh berbeda. Ia tersenyum lebar dan berkata dengan nada mantap, "Arya, saya mencarimu sejak hari itu. Sekarang giliran saya membantu hidupmu." Arya terbelalak melihat kakek itu berdiri di hadapannya bersih, rapi, dengan jas abu-abu dan tongkat elegan di tangan. Jauh berbeda dari sosok lusuh yang ia bantu beberapa hari lalu. "Ayo, ikut saya sebentar," ajak kakek itu. Tenang, namun penuh wibawa. Meski bingung, Arya menurut. Mereka menaiki mobil krem tua yang ternyata terawat baik di dalamnya. Sepanjang perjalanan, Arya hanya diam. Tak tahu harus bertanya apa. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar dan modern. Di plang depan tertulis, Kantor Pusat CV Bumi Energi, SPBU dan Logistik. Mata Arya membesar. Kakek itu menuntunnya masuk ke dalam kantor. Setiap orang yang mereka lewati memberi salam hormat pada sang kakek. Arya makin bingung. Sesampainya di ruang besar bergaya, kolonial yang penuh dengan lukisan dan sertifikat bisnis. Kakek itu akhirnya duduk dan menatap Arya dengan senyum hangat. "Perkenalkan, nama saya Haji Syamsuddin, saya pemilik jaringan SPBU ini. Termasuk tempat kamu dulu bekerja." Arya membeku. Kata-kata itu terasa seperti petir menyambar siang bolong. "Saya sengaja menyamar waktu itu. Kadang saya keliling melihat bagaimana anak buah saya bekerja. Saya ingin tahu siapa yang jujur, siapa yang serakah. Dan kamu, Arya, tidak hanya jujur, tapi juga berhati besar." Kakek Haji Syamsuddin membuka sebuah map berisi dokumen. "Saya sangat kecewa dengan manajer yang memecatmu. Tapi saya justru bersyukur. Karena dari kejadian itu saya menemukan seseorang yang layak diberi kepercayaan lebih." Ia lalu menyerahkan Arya sebuah kunci kecil dan kartu nama bertuliskan Arya Saputra, Asisten Manajer Operasional SPBU Mandiri 05. Arya nyaris tak bisa bicara. Tangannya gemetar menerima kartu itu. Saya nggak punya pengalaman, Pak Haji." Kakek itu tertawa. "Yang kamu punya lebih dari cukup. Hati yang jujur dan kemauan untuk belajar. Sisanya bisa diajarkan." Hari itu, hidup Arya mulai berubah. Ia bukan lagi hanya petugas pompa, tapi kini melangkah menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Karena satu tindakan kebaikan yang tulus. Hari pertama Arya mengenakan seragam baru sebagai asisten manajer operasional. Terasa seperti mimpi. Seragamnya kini berwarna hitam elegan dengan bordiran nama dan logo perusahaan di dada. Ia berdiri di depan SPBU Mandiri 05, lebih besar dan lebih sibuk dari tempatnya bekerja dulu. Namun tantangan baru segera terasa. Ia harus mengelola jadwal karyawan, memeriksa stok BBM, memastikan laporan keuangan harian, dan menangani keluhan pelanggan. Semuanya terasa asing dan menegangkan. Tapi Arya tidak menyerah. Ia belajar dari bawah, bertanya pada supervisor, membaca manual, dan mencatat setiap hal penting. Bahkan, saat tuman men barunya menertawakannya karena terlalu serius, Arya tetap fokus. Ia tahu, kesempatan ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Setiap sore, ia menyempatkan diri mengunjungi ibunya dan membawa kabar gembira. Sang ibu, yang sempat khawatir saat Arya kehilangan pekerjaan, kini tersenyum bangga tiap kali mendengar cerita anaknya. Suatu hari, Haji Syamsuddin datang meninjau SPBU. Ia memperhatikan Arya dari jauh melayani pelanggan, memotivasi staf, hingga membantu petugas mencuci mobil saat antrean panjang. Setelah itu, Haji Syamsuddin memanggilnya ke ruang kantor kecil. "Arya, kamu mengingatkanku pada diriku waktu muda. Tidak takut kotor, tidak gengsi belajar dari bawah. SPBU ini sudah membaik sejak kamu datang." Ia kemudian menyerahkan sebuah berkas rencana ekspansi. "Aku sedang cari orang kepercayaan untuk mengelola cabang baru di luar kota. Bagaimana kalau kamu mulai persiapan?" Arya terdiam. Dulu ia hanya bermimpi punya pekerjaan
Tetap sekarang, ia ditawari mengelola cabang. Semua karena satu keputusan. Membantu orang tanpa pamrih. Dengan mata berkaca-kaca, Arya menjawab pelan. Terima kasih Pak Haji, saya siap belajar dan bekerja lebih keras. 6 bulan telah berlalu sejak Arya menerima kepercayaan besar dari Haji Syamsuddin. Kini, ia berdiri di depan SPBU cabang baru yang sedang bersiap untuk grand opening. Di atas gerbang tertulis, SPBU Mandiri 07, dikelola oleh Arya Saputra. Ia mengenakan kemeja putih rapi, dengan name tag kecil bertuliskan manajer operasional. Karyawan di bawahnya menghormatinya bukan karena jabatan, tetapi karena sikapnya yang rendah hati, adil, dan selalu ikut turun tangan dalam setiap pekerjaan. Arya masih seperti dulu ramah, sederhana, dan suka menolong. Tapi kini, ia juga menjadi pemimpin. Ia merekrut anak-anak muda putus sekolah untuk bekerja di SPBU-nya, bahkan memberi pelatihan tentang keuangan dan kedisiplinan. Ibunya kini tinggal di rumah yang lebih layak. Ia memiliki perawat tetap, dan Arya menyisihkan sebagian gajinya untuk membelikan obat terbaik. Di sudut rumah, tergantung bingkai berisi kutipan tangan Arya sendiri. Jujur tak selalu langsung dibayar, tapi kebaikan tak pernah salah alamat. Suatu malam, saat Arya duduk di beranda rumah kecilnya, Haji Syamsuddin datang berkunjung. Mereka menikmati teh panas sambil menatap bintang-bintang. Arya, kata Haji Syamsuddin pelan. Kamu tahu kenapa saya memilihmu waktu itu? Arya tersenyum. Karena saya membayar bensin Bapak? Haji tertawa. Itu hanya pemicunya. Tapi alasannya karena kamu berani memilih kebaikan. Bahkan saat itu bisa merugikan dirimu sendiri. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu. Malam itu, Arya menatap langit dan bersyukur. Dari seorang petugas pom bensin yang nyaris kehilangan segalanya, ia kini menjadi sosok yang memberdayakan banyak orang karena satu keputusan sederhana, menolong tanpa mengharap imbalan. Hidupnya benar-benar berubah. Dan itu semua dimulai dari satu pertemuan tak terduga di sebuah SPBU kecil.